Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pilar-pilar pengolahan kelas. Untuk kelompok 3 itu saya sendiri Ahmad Zakaria dan kawan saya Hasani Zuhri. Lanjut saja tentang aspek lingkungan kelas. Aspek lingkungan kelas itu ada dua. Untuk yang pertama aspek fisik, untuk yang kedua aspek fisiologi dan psikologi. Aspek fisik adalah meliputi penataan ruang kelas, ventilasi pencahayaan, tempat duduk, dan sarana sarana dan prasarana. Jadi ketika misalkan ada sebuah sekolahan yang ventilasinya kurang, pencahayaannya kurang, tempat duduknya dan sarana prasarananya kurang, jadi itu bukan termasuk aspek fisik. Itu selanjutnya aspek fisiologi dan psikologi. Aspek fisiologi dan psikologi menciptakan interaksi harmonis, suasana nyaman, dan rasa aman bagi siswa. Jadi, seorang guru harus menciptakan ruang yang harmonis kepada siswanya dan suasana nyaman harus mengikuti kenyamanan siswa dan rasa aman bagi siswa dan juga memberikan rasa aman bagi siswanya itu sendiri. Untuk selanjutnya disiplin dan manajemen waktu. Itu ada aturan kelas, ada waktu efektif dan sanksi dan penghargaan. Untuk aturan kelasnya, penerapan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Jadi misalkan ketika ada peraturan kelas untuk masuknya jam 7, ya kita harus mengikuti jam 7. Tidak boleh telat. Misalkan datanya jam 8, itu bukan aturan kelas lagi. Terus selanjutnya waktu efektif, penggunaan waktu pembelajaran yang efektif. Misalkan kita mulainya jam 7. Nah, untuk selesainya misalnya jam 8 ya kita harus efektif. Ketika kita berbicara jam 8 ya sudah kita harus berhenti di jam 8. Untuk sanksi dan penghargaan, pemberian sanksi atau penghargaan yang adil. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melakukan hal yang menyimpang, kita harus memberikan sanksi kepada siswa itu tanpa tebang pilih. Nah, ketika ada juga siswa yang melakukan lomba misalkan dan dia dapat juara, jadi kita harus menghargai usahanya itu. Terus selanjutnya perencanaan pembelajaran yang matang. Jadi guru harus mempersiapkan perencanaan yang matang ketika suatu saat akan mengajar ataupun mempresentasikan. Nah, itu ada perencanaan materi, penyusunan RPP dan juga strategi mengatasi kendala. Untuk perencanaan materinya adalah menyiapkan bahan ajar sesuai kurikulum dan kebutuhan siswa. Jadi guru harus mempersiapkan bahan sebelum guru itu memasuki kelas dan juga guru itu harus memberikan kebutuhan siswa itu apa. Misalkan siswa itu butuh LKS, jadi guru harus mempersiapkan dulu LKS-nya itu diberikan seperti itu. Itu penyusunan RPP. Penyusunan RPP mencakup tujuan, langkah, alat dan sumber belajar. Terus selanjutnya strategi mengatasi kendala. Jadi guru itu harus mempersiapkan juga strategi ketika misalkan ada siswa yang berkelahi. Jadi guru itu harus mempunyai strategi ketika ada apa-apa di dalam kelas. Terus selanjutnya metode dan model pembelajaran. Itu ada tiga. Yang pertama diskusi kelompok, yang ketiga problem based learning atau PBL dan juga ceramah yang interaktif. Dari diskusi itu ada yang mengatakan eh, efektif ketika diajarkan di dalam kelas. Itu ketika siswa melakukan kelompok. Jadi diskusi kelompok itu membuat efek untuk meningkatkan pemikiran kritis bagi siswa. PBL sendiri mendorong siswa memecahkan masalahnya. Jadi metode PBL itu sama sebenarnya sama diskusi, tapi bedanya diskusi kelompok itu membuat mahasiswa kritis, kalau PBL membuat memecahkan masalahnya. Untuk ceramah interaktif, menghindari metode satu arah melibatkan siswa yang aktif. Jadi
metode satu arah itu ada timbal balik dari guru ke siswanya tersebut. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh kawan saya Hasani Zuri. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu penciptaan lingkungan belajar kondusif. Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu di sini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek psikologis dan sosial, yang ketiga penggunaan media. Untuk yang pertama yaitu aspek fisik, ya ini terkait penataan ruang kelas yang nyaman dan yang mendukung interaksi. Jadi di aspek fisik ini, ruang kelas harus ditata sedemikian rupa agar nyaman dan mendukung interaksi yang efektif. Lalu sirkulasi udara dan pencahayaan harus baik agar siswa tetap fokus dalam belajar. Juga pengaturan tempat duduk harus fleksibel. Ini disesuaikan agar bisa diubah sesuai dengan penggunaan metode pembelajaran yang akan diterapkan. Poin yang kedua yaitu aspek psikologis dan sosial, yakni menciptakan suasana menyenangkan, aman, dan bebas berekspresi. Jadi guru harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, di mana siswa merasa aman dan bebas berekspresi. Lalu siswa harus diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok agar dapat mengembangkan keterampilan sosial mereka. Lalu mengurangi tekanan dan kecemasan dalam kelas dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan suportif. Poin yang ketiga yaitu penggunaan media, yaitu dengan memanfaatkan video, permainan, dan simulasi untuk menarik minat. Jadi guru dapat memanfaatkan berbagai media seperti video pembelajaran, permainan edukatif, dan simulasi. Ini untuk pembelajaran yang lebih menarik supaya siswa itu lebih interaktif. Lalu teknologi seperti e-learning dan aplikasi pendidikan juga dapat digunakan. Ini guna meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Slide selanjutnya. Pembinaan hubungan positif. Di sini terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama memahami kebutuhan, yang kedua kunci harmoni, yang ketiga interaksi efektif. Untuk poin yang pertama yaitu memahami kebutuhan, yaitu keterlibatan guru guna meningkatkan partisipasi siswa. Jadi guru itu dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan siswa akan pembelajaran supaya siswa itu lebih interaktif di kelas. Masuki poin yang kedua yaitu kunci harmoni. Kunci harmoni yaitu hubungan baik guru siswa menciptakan kelas interaktif. Nah, jadi kunci harmoni ini yaitu tentang hubungan yang baik antara guru dan siswa sehingga menciptakan kelas yang lebih kondusif, lebih menarik minat siswa. Yang ketiga yaitu interaksi efektif, yaitu membangun komunikasi yang kuat dan saling percaya. Jadi antara guru dan siswa itu harus membangun komunikasi. Ini guna meningkatkan hubungan antara siswa dan guru supaya itu pembelajaran lebih efektif dan menarik. Slide selanjutnya membahas tentang evaluasi dan tindak lanjut. Di sini terdapat 3 poin yaitu tujuan evaluasi, berkala, dan peningkatan kualitas. Tujuan evaluasi yaitu mengetahui efektivitas strategi pengelolaan kelas. Jadi setelah tadi pengelolaan kelas itu kita melakukan evaluasi. Di mana evaluasi ini
ya untuk mengetahui seberapa efektif kita dalam mengelola kelas tersebut. Lalu untuk poin yang kedua yaitu berkala. Evaluasi harus dilakukan secara berkala. Jadi setelah kita mengulang kelas, dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan setiap setelah pengulangan kelas. Jadi dilakukan secara berkala. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, kita melakukan evaluasi. Apa yang terjadi di kelas itu, seperti kurangnya kita apa, ataupun apa kendala di kelas, sehingga kita bisa memperbaiki. Nah, untuk yang poin yang ketiga ini peningkatan kualitas. Jadi setelah kita pengelolaan kelas, melakukan evaluasi, lalu kita meningkatkan apa yang kurang dari pengelolaan kelas yang telah kita lakukan. Ini kan guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi semakin ke depan kita itu dalam pengelolaan kelas itu semakin baik, semakin interaktif, dan siswa itu dapat tertarik dan interaktif dalam pembelajaran yang kita lakukan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.